Oke, selamat siang. Selamat datang di Mayantara 2022. Hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 di Persity Farm untuk acara Design Talk. Design Talk dengan kategori Home Decor and Furniture dengan judul Upskill Malaysia. Selamat datang buat para peserta kegiatan Mayantara 2022 dan terutama saya ucapkan selamat datang kepada para desainer yang sudah berhasil membawa karyanya hingga ke Perth hari ini. Di sini ada Mbak Sita Fitriana. Halo Mbak Sita. Kemudian ada Mbak Puri Ardini. Halo Mbak Puri. Terus ada Kang Denny R. Priyatna. Halo Kang Denny. Bisa kelihatan nggak itu cerminnya? Ketutupan saya ya kayaknya. Tuh, ada di situ ya. Bisa ya. Ya. Dan ada lagi Ibu Dwinita Larasati atau Ibu Tita. Halo Bu Tita. Bu Tita. Selamat siang. Halo. Ya, terima kasih sudah hadir di acara Mayantara 2022 dan kita akan berbincang nih tentang karya-karya yang ada di sini. Jadi untuk siang ini kebetulan udah agak-agak sepi, tapi tadi pagi itu cukup ramai karena tadi pagi itu ada kayak pasar kaget gitu ya untuk fresh marketnya di sini dan banyak orang yang juga yang berkunjung, sudah banyak yang bertanya-tanya juga. Nah, nanti kita akan bahas nih, apa sih, mungkin kalau misalnya teman-teman yang dari desain itu udah biasa ya dan udah mengerti ya, tapi kalau yang teman-teman yang masyarakat umum mungkin perlu tahu nih, di balik produk-produk ini tuh apa sih sebenarnya. Oke, sebelum mulai, saya ingin memperkenalkan dulu siapa-siapa narasumber kita hari ini. Pertama adalah Mbak Sita Fitriana atau biasa dipanggil dengan Mbak Sita Jalin. Halo Mbak Sita. Halo. Nah, aku mau bacain singkat aja. Jadi Mbak Sita Fitriana ini seorang desainer interior, furniture designer juga, kemudian juga seorang entrepreneur, kemudian juga SME, kolaborator sama coaching mentor, dan juga ibu dari 3 orang anak dong, ya, laki-laki semua lagi, keren banget ya karya-karyanya. Terus udah gitu memang karyanya ini di sini yang ada di sini adalah Merapi Chair ya Mbak ya? Ya betul, Oke. Merapi Lawn Chair. Ya, kemudian nanti kita akan Mbak Fitriana, Sita Fitriana ini itu lulus dari sarjana dari desain interior tahun 2003 sampai 2007 dari ITB dengan predikat cum laude. Oh, luar biasa. Kalau sarjana dan bisa cum laude itu luar biasa di ITB ya, terus terang. Dan karya-karyanya juga luar biasa. Yang kita persembahkan Mbak Sita Fitriana. Oke, Mbak Sita, sebelum kita mulai, kita akan nonton video dulu nih sebenarnya. Kita coba nonton video, tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan yang satu lagi deh. Satu lagi ada Mbak Sasanti Puri Ardini. Mungkin saya panggilnya Mbak Santi atau Mbak Puri ya? Halo Mbak Sasa. Halo. Puri aja. Oh iya Mbak Puri. Oke, Mbak Puri ini keramik artis ya, jadi seniman keramik ya. Oke, lulus dari keramik ya dari Fakultas FSRD ITB, kemudian master juga ya, sudah master degree juga ya? Sedang sih Mbak. Oh sedang, Lagi oke. sedang ya. Oke, kemudian beliau juga desainer dari Jenggala Keramik Bali dan founder dari Alun Biru Studio, ya, studio yang fokus membuat dan eksperimen ya keramik dengan warna ya keramik sama nerikomi teknik. Ya, betul. Oke. Nah, sebelum kita berbincang gitu nanya-nanya sama dan Mbak Sita sama Mbak Puri ini menjelaskan produk-produknya, kita akan simak dulu video sebelumnya ya tentang karya-karya home decor dan furniture dari Persity Farm.
Oke, masih di Mayantara 2022. Saat ini kita akan membahas tentang kategori yang kedua, yaitu home decor dan furniture. Nah, kita mulai ya dari sini ya. Oke, di sini ada keramik. Keramik di sini dari Cemara Keramik Art. Alumni kita juga, alumni dari Institut Teknologi Bandung yang bernama Cinta Putri. Di sini ada beberapa produk dari Keramik Art, yaitu di sini ada large flat plate, jadi ada piring yang besar. Kemudian ini ada piring yang untuk buah-buahan. Kemudian ini ada untuk lampu, penutup lampu, ada dua, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ini juga ada dop lampu yang bentuknya mungkin lebih tirus ya. Di sini ada dua. Ya ini memang ininya apa? Yang bikin spesial adalah cara pewarnaannya. Jadi di sini Cinta membuat produk ini seperti membatik. Kalau bisa dilihat ininya. Jadi diberi pewarnaannya seperti teknik membatik. Gitu. Selain itu juga ada t-shirt. T-shirt di sini ada dua. Dia mengirimkan bebek, bebek di sini sama ayam. Ya, ada bebek dan ayam. Lucu ya. Ini juga sama dari Cinta Putri. Selanjutnya ada Agate. Agate ini adalah home decor juga. Home decor ini buatan Sasanti Puri Ani. Bisa dilihat sini ya. Bagus. Nah, kita bisa ngelihat di sini ada dia juga ada kartunya di sini. Di sini mau dilihat bisa. Jadi memang sengaja warnanya warna batu ya. Dengan teknik nerikomi. Ya. Merapi Chair ini karya dari Mbak Sita Jalin atau Sita Fitriana. Dia memang mengambil dari inspirasinya dari Gunung Merapi. Dan ini ornamen-ornamen ini dan bentuknya seperti pintu-pintu yang ada di benteng di Jogja ya. Seperti ini. Kemudian di sini sama ini dari Eugene juga, Winnow side table. Nah, yang ini memang Winnow itu dari tampah. Jadi ini inspirasinya dari tampah yang biasa kita untuk beras. Tapi didesain mengikuti selera modern. Keren banget. Satu lagi masih ada dari Mbak Ria Rajahaba. Oke. Nah, untuk Ria Rajahaba di sini ada beberapa satu set sebenarnya. Satu set ini sarung bantal untuk furniture yang judulnya Secret Garden. Memang ciri khasnya Mbak Ria Rajahaba itu adalah warna-warnanya yang sangat terang dan imut ya, lucu gitu. Nah, ini satu set. Kemudian di situ ada juga bunga-bunga, kupu-kupu, dan tumbuhan. Dengan brand Murinamada. Oke. Selanjutnya, setelah ini kita akan ke kategori yang ketiga, yaitu fashion, jewelry, dan aksesoris. Oke, terima kasih
Ya, tadi kita udah lihat karyanya dari Mbak Sita Fitriana dan Mbak Puri Ardini. Nah, aku pengen tahu nih, yang pertama kita akan jelajah karya kali ya. Kita pengen tahu nih tentang karya-karyanya, apa sih cerita di balik karyanya Mbak Sita tadi, Merapi Chair, dan karyanya Mbak Puri yang tadi itu ya. Nah, mungkin yang pertama dari Mbak Sita dulu, saya mohon maaf nih tadi mungkin ada yang kurang-kurang gitu ya. Mungkin nanti diperbaiki aja tuh. Tadi sebenarnya apa sih maksudnya gitu ya. Oke, silakan Mbak Enggak. Sita. Ya, terima kasih banyak, Mbak Sasa. Tadi sih saya ya mungkin belum dibuka aja ya plastiknya, jadi nggak kelihatan tuh teksturnya, terus sama bantalnya belum ke apa ke styling gitu, tapi nggak apa-apa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Sita, saya desainer dan juga co-founder dari Jalin. Jadi untuk Merapi Loncer ini, maaf nih ya kalau agak berisik ya, sebetulnya saya udah di atas tapi anak-anak masih kedengaran dari atas. Jadi kalau Merapi Loncer itu adalah salah satu koleksi kita yang kita ciptakan waktu tahun 2018. Koleksi ketiga ya, koleksi kedua semenjak tahun 2016 kita berdiri. Salah satu koleksi dari Jalin. Jalin itu sendiri adalah perusahaan yang saya rintis bersama suami saya juga di tahun 2016, yang memang kita bertujuan untuk membawa konsep kolaborasi dengan pengrajin lokal Indonesia. Kolaborasi dalam arti kita kolaborasikan secara desain, terus juga kita konsepkan atau strategi marketingkan bagaimana caranya bisa membawa kebudayaan lokal, atau misalnya warisan kebudayaan lokal untuk kita karyakan menjadi sebuah produk desain gitu. Nah, itu awal mulanya tujuan kita untuk membuat Jalin. Jalin itu sendiri juga merupakan perusahaan yang sebetulnya ingin membawa perubahan atau ingin dikenal juga sebagai social conscious business, di mana tidak hanya kita berkolaborasi, tapi kita juga ada value that we can give back to our community. Kita juga sustainably made dengan bahan material yang legal harvested, terus yang ramah lingkungan, dan juga menggunakan material yang non toxic atau ramah lingkungan dan biodegradable. Itu untuk Jalin ya, sedikit untuk Jalin. Nah, kalau Merapi Loncer itu sendiri, saya memang terinspirasi dari Yogyakarta, kota Yogyakarta pada khususnya gitu, dimana pada saat itu tahun 2018 kita memang membawa tema Yogyakarta. Jadi bukan hanya Merapi Loncer, kita ada keraton Loncer, terus kemudian ada beberapa koleksi lainnya yang kita hadirkan, dan Merapi ini salah satu koleksi yang memang terinspirasi dari kota Yogyakarta. Kenapa kita angkat Merapi ini sebagai salah satu statement chair dari Jalin? Karena saya ingin memperlihatkan keagungan dan keharmonisan kolaborasi antara, bukan kolaborasi ya, keharmonisan antara penduduk Yogyakarta, kemudian bagaimana mereka berinteraksi dengan alam dan berinteraksi dengan pemimpin daerahnya, yang kita tahu ya, itu bahwa mereka memang dinaungi oleh Keraton Kesultanan Yogyakarta. Bukan hanya the majestic of Merapi, Gunung Merapi, tapi juga kita ada the humble majestic from Kesultanan Yogyakarta di situ, di mana ada bentuk arsitektural keraton dan beberapa mungkin rumah peristirahatan ya, Sultan Hamengkubuwono. Di situ kita sadur bentuk arsitektural ke dalam Merapi Loncer itu, dan kita padukan antara material rotan dan kayu jati. Kenapa? Karena bukan hanya ingin kelihatan less structure, tapi juga
ingin membuat kursi itu lebih durable dengan dengan menggunakan bahan material kayu jati untuk sebagai base structure-nya gitu. Jadi itu sih sebetulnya inspirasi saya untuk membuat sebuah statement chair yang sebetulnya bisa terlihat megah, tapi juga memperlihatkan kesederhanaannya itu dengan bentukan yang simple. Gitu. Itu jadi inspirasi saya untuk membuat Merapi Lawn Chair. Oke, jadi nggak cuma dari bentuk ya, tapi dari semuanya, keharmonisan dari mungkin dari semuanya yang ada di kota Yogyakarta itu ya, termasuk dari pemimpinnya ya. Mungkin apakah itu menggambarkan kayak singgasananya juga ya? Ya, betul. Itu keagungannya dia di situ ya. Ya, harmonisasi antara people of Yogyakarta, the leader of Yogyakarta, and the nature surround it gitu. Jadi perpaduan yang harmonis itu menjadikan Yogyakarta itu begitu spesial kan. Ketika kita di sana kita merasa dekat dengan alam, kita juga dekat dengan culture. Jadi disitulah yang message atau feeling yang saya ingin dapatkan ketika seseorang berada di dalam kursi Merapi itu. Oke. Terus tadi waktu sebelumnya kan dibahas itu tadi plastiknya belum dibuka. Kalau dibuka tuh gimana sih, Mbak? Dibuka aja nggak apa-apa. Enggak, maksudnya ada apa mungkin sensasinya beda kali ya? Untuk ya, memang itu kita buka sebetulnya untuk delivery sih biar nggak kotor. Jadi ya sebaiknya dibuka aja biar mungkin kalau orang mau coba pun lebih kerasa ya experience-nya dengan penggunaan materialnya itu memang kita menggunakan outdoor fabric. Jadi dia antibakterial, terus udah gitu tahan terhadap cuaca panas, UV protected juga. Jadi dia nanti meskipun biasanya kan kalau outdoor furniture tuh fabriknya agak kasar ya. Nah kalau ini selain mudah dibersihkan juga lebih nyaman sih untuk dipakai gitu. Oke. Nah, apa-apa dibuka aja. Iya siap. Ini nanti kita masih ada 1 hari lagi nih besok ya sampai siap nggak apa-apa. Nah terus ini juga kenapa kok Merapi yang dibawa ke Perth nih, dibawa ke Dazzling Malaysia? Kenapa kok yang ke Merapi nggak yang produk yang lain gitu dari Mbak Sita gitu? Sebetulnya saya ada beberapa option sih ya yang kayak saya masukin untuk 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 pameran ini. Mungkin bukan cuman kita juga kenapa kita masukin Merapi karena terus terang si Merapi ini merupakan salah satu bestsellernya kita juga gitu. Nah, ada beberapa juga ya potensial order dan order juga dari Australia yang memang memakai produk ini gitu. Jadi saya pikir ini akan cocok dengan market yang akan dituju kita yaitu Australia, yang market Australia pada khususnya gitu. Mereka kan sangat menyukai bahan natural ya dan juga menyanjung kebudayaan Indonesia. Jadi saya harapkan mereka juga bisa terinspirasi lah dengan adanya kursi itu. Wah, oke, keren. Nah, kalau misalnya dari ini sendiri, sebenarnya kalau ciri khas dari karya-karyanya Mbak Sita tuh apa sih? Kalau tadi kita udah ngebahas tentang Merapinya, nah ini apa sih yang ada di setiap produknya dan menjadi ciri khasnya Mbak Sita Fitriana? Kalau ciri khas yang pasti ada itu kita memakai elemen weaving ya, elemen anyaman yang di dalam di setiap produk kita memang ada elemen anyaman gitu karena memang itulah kekuatan lokal kita gitu menganyam dengan
sintetik, baik sintetik maupun natural gitu. Di lain sisi adalah kami mencoba untuk mengkombinasikan material, mix material. Ada rotan dengan kayu jati, atau misalnya ada rotan dengan metal, atau misalnya metal dengan kayu. Gitu. Kita selalu berusaha untuk bisa mix material. Pertama untuk segi kekuatan, terus kedua juga karena saya punya ciri khas desain kontemporer ya, jadi kita memadukan bahan material sehingga nggak cuman, maksudnya kita memasukkan elemen tradisional, tapi ingin juga memperlihatkan sisi modernitasnya. Jadi terkadang dengan penggabungan elemen ini jadi bisa lebih, strukturnya jadi lebih simpel, lebih kuat, dan juga lebih tahan lama, dan secara desain bisa lebih timeless gitu. Jadi ya itu sih intinya ya. Nah, di lain pihak juga sebetulnya ini salah satu solusi yang sebenarnya yang saya coba ambil ketika ada masalah, bahwa misalnya kadang-kadang nih rotan nih di pasaran tuh jarang atau misalnya lagi mahal, atau misalnya memang lagi tidak sulit menemukan kualitas yang baik. Jadi ada mix material ini bisa menjadi solusi bahwa kita nggak depend on what kind of just only one material only gitu. Jadi kita berusaha mix material agar bisa lebih sustain ya secara produksi juga gitu. Oke. Wah, keren banget ya. Nah, kalau ini Mbak Sita, kalau dari kalau ini kan udah sampai ke mana-mana nih ya, udah sampai ke sekarang di Australia nih. Kira-kira harapannya ada nggak sih yang belum kesampaian gitu loh sama Mbak Sita? Kira-kira untuk karya-karyanya Mbak Sita ini gimana? Kalau untuk saya sih pribadi ya, bukan hanya saya ya, mungkin juga misi saya juga sih untuk bisa membawa nama desainer Indonesia sih ya, yang bisa terkenal lebih luas gitu di market global. Jadi ya harapannya ya kita masih lebih banyak lagi exposure yang kita dapat, dan juga bisa lebih banyak lagi apresiasi dari market global untuk khususnya untuk desainer Indonesia gitu. Itu sih kalau harapan saya. Oke. Ya. Kalau misalnya dalam waktu-waktu dekat ini nih, kira-kira ada sesuatu nggak sih yang akan di-launch sama Mbak Sita untuk karya-karyanya mungkin yang terbaru? Kalau pameran kita akan di IFEX. Di IFEX 2022 itu di Agustus. Sorry, agak banyak. Oh, oke. Berarti bulan Agustus akan ada itu ya. Mungkin dengan series yang terbaru kali ya. Boleh nggak sih dibisikkan apa sih kira-kira yang akan ditampil di sana? Inspirasinya kali ini adalah dari Sumba. Oh, oke. Sip. Keren banget. Oke, terima kasih Mbak Sita. Nanti kita kalau habis kita penjelasan-penjelasan, nanti ada Q&A juga dari para peserta ya. Okay. Terima kasih banyak Mbak Sita. Nanti kita terhubung kembali ya. Oke. Selanjutnya ada Mbak Sasanti Puri Ardini atau Mbak Puri. Halo Mbak Puri. Halo Mbak Sasa. Halo. Hai. Nah, ini juga aku banyak banget nih pengen tahu nih. Aduh, ini keramik desain ya? Masuknya ya. Desain keramik ini tuh ada nerikomi teknik nih, tapi sebelumnya pengen tahu dulu nih cerita dari produk yang Mbak Santi kirim ke Perth ini, ke Dazzling Malaysia. Bisa nggak cerita di balik itu apa sih? Boleh, sebenarnya saya mau share screen, boleh nggak Mbak Sasa buat bantu? Silakan. Boleh ya? Ya. Oke, izin share screen ya sebelumnya. Oke. Udah ada belum ya, Mbak? Udah.
Oke, terima kasih. Selamat siang, mungkin rekan-rekan semua yang ada di manapun, ada yang di Perth, di manapun gitu ya. Terima kasih juga saya udah bisa bisa masuk di Dazzling Malaysia dan juga di Mayantara 2002 ini. Tadi sebenarnya udah sempat di-mention sama Mbak Sasa, jadi saya sekarang sebenarnya jadi ceramic artist atau ceramic maker. Sebelumnya memang saya pernah di Jenggala 10 tahun sebagai ceramic designer. Tapi mulai di tahun 2019 itu saya mulai, membangun brand saya sendiri, yaitu namanya Alun Biru Studio. Jadi, Alun Biru Studio sebenarnya awalnya adalah studio yang fokusnya ke jewelry awalnya di awal-awal, tapi dengan teknik, spesifik ya. Jadi saya sebenarnya di sini lebih banyak mainin salah satu teknik di keramik yaitu teknik nerikomi. Jadi di awal-awal membuat, jewelry tapi kemudian, saya agak merubah sih. Jadi, merubah melihat kondisi karena pandemi kemarin juga jewelry kan mungkin orang agak mikir-mikir ya kemarin-kemarin untuk membeli jewelry. Jadi saya agak berubah, ke home accessories gitu. Jadi sebelumnya memang fokus di situ, tapi kemudian, saya ganti, itemnya dan melebarkan sih sebenarnya, melebarkan, produk-produk yang tidak hanya di situ aja gitu. Nih Alun Baru itu juga sebenarnya selain dengan, membuat, keramik, jewelry atau home accessories dengan teknik nerikomi, juga sebenarnya kita, pengennya juga kolaborasi ya dengan dengan beberapa desainer, dengan siapapun itu gitu ya. Jadi nggak hanya sendiri, tapi juga bisa berkolaborasi. Salah satunya memang pernah, kita kolaborasi di Gerakan Ketemu Project dengan, gerakan yang, sebenarnya lebih ke kreasi bersama difabel gitu ya dengan, eee, masih dengan jewelry. Nah kemudian, mungkin tadi apa sih nerikomi gitu. Jadi nerikomi itu sebenarnya teknik yang emang sekarang ini saya dalamin gitu ya, saya gelutin, jadi sebenarnya nerikomi itu teknik, dari Jepang, sebenarnya teknik dekoratif dari Jepang untuk membuat, pattern. Jadi pattern-nya itu sudah di dalam si, keramiknya, jadi pakai color clay, tanahnya diwarnain dulu gitu, terus kemudian bisa ditempel-tempel, di-slicing, di digulung, ditumpuk dan segala macam, jadi sehingga dia menjadi satu pattern-pattern yang kita pengen gitu. Nerikomi atau neriage ini juga kadang-kadang sih kalau di keramik disebutnya juga agate potter. Nah, saya lebih pakainya ke nerikominya. Jadi mungkin karena orang si agate ini selalu related dengan stone gitu ya. Tadi Mbak Sasa juga sempat bilang, "Kok kayaknya stone?" Iya mirip sih, mirip seperti, batu gitu ya. Tapi sebenarnya nggak hanya di situ, sebenarnya bisa juga dikembangin lagi ke pattern-pattern yang, lebih luas lagi. Cuman memang si fokusnya adalah membuat pattern-nya langsung di clay-nya. Jadi bukan di-painting, bukan juga mungkin ditempel, dekal gitu kalau di seramik, tapi beneran kita membuat pattern-nya dari si clay itu. Sebenarnya kalau di ibu-ibu nih memasak, sebenarnya mirip banget sih prosesnya dengan seperti bikin kue sih sebenarnya. Atau kadang-kadang orang bikinnya kayak bikin kue lapis gitu. Nah untuk yang, eee dibawa ke port itu yang kemarin saya, kirimkan yaitu yang Agate Planter ini sebenarnya kemarin itu di tahun 2020 kan kita agak booming ya, sempat booming, orang di rumah kemudian bercocok tanam dan segala macam. Jadi sebetulnya saya merespon itu juga. Jadi, ada tren di mana orang-orang ini, jadi mengkoleksi, tanaman dan planter-nya. Jadi itu yang kemarin, akhirnya, si Agate Planter ini saya mulai keluarin gitu dengan motif yang lebih, mirip ke stone agate tadi gitu. Jadi, si planter ini memang spesifik, sebenarnya spesifik untuk tanaman-tanaman yang, agak rare. Jadi tanaman gurun, tanaman kaktus, sebenarnya gitu sih awalnya. Nah, si Agatha Planter ini sebenarnya, punya turunannya setelah setelah sekian lama, jadi ada turunannya lagi, yaitu saya ngeluarin setelah dari Agatha Planter ini juga ada yang kaleidoskop. Jadi kalau kaleidoskop ini pattern-nya mungkin lebih lebih full ya, lebih full dan lebih teratur dibanding dengan, si Agatha Planter yang saya kirim ke Perth. Jadi
Sebenarnya menjawab itu sih, menjawab tren yang di 2020 itu lagi booming, lagi rame, akhirnya, dari yang aksesoris, kemudian saya pelan-pelan mengeluarkan item-item yang bisa dipakai untuk, home decor gitu. Seperti itu sih, Mbak Sasa kira-kira. Terima kasih. Oke, jadi macam-macam ternyata ya dari Mbak Puri sendiri ada jewelry juga, jadi yang ciri khasnya justru yang dari nerikominya itu ya, Mbak? Iya betul, jadi saya fokusnya lebih ke teknik narikominya itu Mbak Sasa. Hmm. Terus memang kalau tadi lihat ya, dan yang dari yang dikirim ke Perth itu memang warnanya bukan yang warna-warni kan tadi kalau tadi ada yang warna-warni ya. Kalau Ya, ini kan kayaknya nuansanya kayak batu ya, iya. warnanya warna alam gitu ya. Nah itu Betul. kenapa tuh Mbak milihnya itu untuk dibawa ke sini? Jadi kemarin itu waktu yang, Agatha Planter memang itu spesifik banget buat tanaman-tanaman yang rare kaktus. Jadi dia tuh kayak apa ya, kayak nonjolin sisi apa ya, kayak maskulin, apa ya, strong gitu. Jadi saya emang ngeluarin di warna hitam hitam itu yang nonjolin bahwa dia tuh ya kayak, sisi maskulinnya, strong-nya dan juga, ini sih ke Agatha yang lebih apa ya, bold. Jadi saya milihnya untuk yang Agatha itu kemarin di warna-warna yang, lebih gelap gitu, Mbak. Biasanya itu proses pembuatannya itu berapa lama sih Mbak sampai bisa bikin seperti itu? Nah, sebenarnya di Nerecom ini prosesnya agak panjang karena yang pertama itu kita bikin dulu pattern Nerecominya tadi. Itu mungkin kira-kira, eee, makan waktu sekitar, 3 hari ya untuk bikin block pattern-nya. Karena itu tuh kan, jadi dari satu block pattern dikumpulin jadi satu, itu sekitar 3 hari, kemudian disimpan dulu nih. Kalau di keramik nih kan ada masa di mana dia harus, eee, kayak kalau adonan kue itu harus aging ya, harus ngembang gitu. Nah, di keramik juga sama. Jadi biar dia tuh enak banget dibentuk, itu harus kayak didiemin sekitar 1 sampai 2 minggu untuk di aging-nya, kemudian baru di-shaping. Nah, kalau pembentukannya sih sebetulnya cepet ya, 1 hari sebetulnya udah bisa bikin, beberapa, bentuk, apa ya, planter gitu sih, Mbak. Hanya pattern-nya sih yang sebenarnya rada lama. Oke. Kalau berarti kalau Narikomi ini dari mana ya? Itu dari Jepang ya kayaknya? Sebenarnya awalnya Nerekomi itu, terkenalnya di Jepang dan juga di Inggris sih. Nah, kalau di Inggris sebetulnya orang lebih kenalnya dengan Agathe Ware tadi. Oke. Nah, selanjutnya nih, kira-kira, selain ke Perth, apakah Mbak Puri udah pernah juga, mencoba produknya udah di internasional juga? Nah, kalau untuk yang planter ini sebenarnya baru sih untuk keluar ya. Biasanya, baru di dalam negeri aja di Indonesia, tapi ini karena kebetulan juga kan ada kesempatan, jadi saya juga menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan keluar bahwa ada loh produk-produk yang emang, menarik gitu ya, yang, karya Indonesia, makanya saya coba untuk masukin itu juga untuk bisa masuk ke pasar di luar gitu, Mbak. Oke, thank you. Nah, ini kalau selain yang tadi planter, Hmm. itu kira-kira, produk-produk apa lagi yang sekarang lagi dikerjakan nih sama Mbak Puri? Nah, ada sih kebetulan saya lagi kayak apa ya, residensi, di Jenggala lagi. Jadi saya lagi kolaborasi sama Jenggala untuk membuat Nerekomi tapi di tableware. Jadi kalau kemarin kan, dikembanginnya ke home decor, ke planter karena tren ya pada saat itu lagi tren. Nah sekarang, mengembangkan lagi si Nerekomi ini bisa diaplikasikan di tableware dengan jumlahnya mungkin yang agak lebih banyak gitu, Mbak. Gitu. Dengan warna yang kemarin misalnya, eee eee, hitam gitu, ini mencoba dengan warna-warna yang lebih apa ya, bright dengan warna-warna yang baru lah. Oke. Kalau misalnya di Indonesia sendiri bisa menemukan karya-karya dari Mbak Puri ini di mana nih? Kalau di Indonesia, itu saya ada kemarin sempat ada di Bali di toko konsep, di Konsep Store, tapi, baru aja tutup. Kemudian juga ada di Jakarta, ada di Makase, ada di sana, sebelumnya juga ada di Orbital Dago. Dan online sih sebenarnya sih, jadi saya masih pakai platform online, Mbak.
Oke, wah keren sih. Tapi emang karyanya tuh tadi ya aku surprise banget tuh tadi ternyata emang yang dikejar itu dari sisi maskulinnya kayak gitu ya. Jadi Iya. tapi memang ternyata di sini kayaknya banyaknya senangnya yang warna-warna monokrom gitu sih kalau ngelihat ini apa yang lihat-lihat kemarin ke sini nih gitu ya. Hmm. Oke, oke. Terus udah gitu kalau dari Mbak Puri sendiri nih kalau ngelihat dari dari Dazzling Malaysia ini nih, kira-kira gimana nih, Mbak? Maksudnya apakah, cukup cukup, kenapa Mbak 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 Puri ini cukup, apa ya, antusias ya untuk ikut dari sini? Apa harapannya apa sih dengan si adanya Dazzling ini buat Mbak Puri? Harapannya mungkin bukan buat saya aja ya, tentunya buat Mhm, teman-teman yang alumni, di mhm, ITB juga yang emang bergerak di bidang kreatif gitu ya, di industri mhm, kreatif, desainer seperti itu pasti, ini jadi, sebuah apa ya, acara yang memperkenalkan gitu ya alumni keluar gitu. Karena kan kadang kita kalau misalnya mau keluar kan nggak bisa gitu aja ya, kadang untuk memperkenalkan si brand atau perkenalkan desain itu kan juga harus ada kerjasama dari berbagai pihak gitu dan dengan adanya, kegiatan dari, Dazzling Malaysia yang diadain dari IAITB ini bagus banget. Jadi, ini bisa apa ya, memperkenalkan loh karya-karya alumni ITB, karya-karya Indonesia keluar gitu eee, dan banyak banget sih sebenarnya karya-karya desainer Indonesia ini yang keren-keren gitu, Mbak. oke, thank you. Oke, makasih banyak Mbak Puri, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, siapa tahu ada pertanyaan dari peserta hari ini ya. Ya, thank Oke, you Mbak thank Sasa. you thank you. Ya, mungkin selanjutnya kita akan, langsung ke speaker selanjutnya ya. Ada Kang Denny R. Priyatna sama Ibu Dwi Nita Larasati. Nah, sebelumnya akan ada, video, tayangan dulu, kalau ada silakan. Oke, kayaknya mungkin langsung aja. Nanti, tayangannya akan muncul, akan kami tayangkan juga langsung ya, sebelum ditayangkan di, kanal YouTube ya, nanti kayak teman-teman bisa melihat. Nah, sebenarnya bisa kelihatan sih karyanya itu di belakang yang cermin itu sebelah sebelah ini nih, sebelah di bawahnya ada karya ini ilustrasi di situ ya. Nah, mungkin saya akan membacakan dulu biografinya dari Kang Denny R. Priyatna. Kang Denny R. Priyatna ini adalah founder dari Eiffel. Beliau seorang desainer yang senang dengan mengeksplorasi berbagai interaksi antara manusia dan inanimate objects. Nah, dia juga suka memix elemen tradisional dengan teknologi cutting edge ya. Kemudian Kang Denny ini lulus dari ITB dan telah menyelesaikan masternya di Central Saint Institute of Technology. Di Central Saint Martin in London ya di London. Kemudian beliau juga sudah memenangkan berbagai kompetisi dan sudah mengikuti berbagai exhibition international exhibition ya, pameran internasional. Kemudian juga beberapa kali di majalah-majalah internasional yang terkenal seperti Wallpaper, CMP, dan Design Anthology. Nah, dia juga terpilih sebagai satu dari 6 di The Six Rising Asian Talents yang mewakili Indonesia di Maison and Object Asia tahun 2014 di Singapura. Halo Kang Denny. Ya, iya.
Kang Denny, saya mau tanya-tanya nih soal itu tuh, cerminnya yang ada di situ. Ini nih, bagus banget ini karyanya, kayak ada, apa, kayak lingkaran-lingkaran gitu ya. Mhm. Nah, itu bisa diceritakan nggak, kira-kira, ini ya, namanya Rookie Collection ini, itu ceritanya gimana nih, cerita di balik karyanya Kang Denny, apa sih yang ingin Kang Denny sampaikan dengan karya ini? Prosesnya seperti apa? Mungkin ada yang belum, dan mungkin dari saya sendiri pengen tahu nih, di balik pengerjaannya tuh seperti apa? Silakan Kang Denny. Ya, oke. Sebelumnya kedengaran jelas ya suara saya? Oke. Kedengeran. Oke. Ya, jadi mungkin perkenalan sedikit dulu. Saya, Denny, saya lulusan desain produk ITB dan kebetulan Bu Tita juga dosen saya. Halo Bu Tita. Dan juga para peserta. Lalu mungkin saya boleh share screen sedikit ya untuk khusus satu produk ini. Silakan. Sharing. Saya cerita sedikit. Jadi kalau proyek ini sebenarnya udah saya mulai dari 2017 dan itu sebenarnya bukan proyek dari saya sendiri. Kita mulai proyek ini sebagai bagian dari research program research yang dia diselenggarakan oleh PIRNAS atau Pusat Inovasi Rotan Nasional Indonesia dan juga bekerja sama dengan tim riset dari ITB. Nah, itu saya sharing sedikit. Jadi waktu itu saya juga bukan satu-satunya desainer, saya bertim dengan beberapa desainer lainnya, termasuk dari Indonesia dan juga Malaysia. Dan waktu itu salah satu yang kita angkat itu adalah bagaimana mencoba mengeksplor rotan gitu, tapi dengan teknik lain sih, karena kalau kebanyakan rotan kan kita saat ini tahunya mungkin di bending atau dianyam gitu. Terus kita coba mungkin ada teknik lain yang bisa kita explore dan waktu itu kita coba aja apakah mungkin kita bisa carving karena carving itu kan ukir itu juga lekat juga dengan budaya di Indonesia ya. Sekarang udah kelihatan ya ini sharing screen-nya. Sudah kelihatan. Oke. Jadi di sini saya mencoba mengaplikasikan teknik ukir yang biasa kita gunakan untuk kayu atau batu, tapi ke rotan gitu. Jadi ternyata rotan itu materialnya cukup lunak juga, jadi kita bisa untuk mengcarvingnya juga tidak terlalu sulit. Lalu ini kayak sebagai beberapa eksperimennya, jadi kita coba carving dengan teknik yang cukup simpel aja gitu, tapi kita coba sedikit bermain di pattern-nya, lalu kita juga coba sedikit bermain di besar kecilnya carving-nya dan kita di sini juga coba untuk tetap menggunakan teknik yang bisa digunakan rotan yaitu di bending. Jadi kita coba ada bending-nya ada, carving-nya ada gitu. Nah, sebenarnya kalau yang di dazzling ini saya cuma bawa satu, itu wall mirror, tapi sebenarnya produk koleksinya ini lebih banyak lagi. Ini waktu itu misalkan saya waktu itu yang awal-awal pernah kita luncur itu home decor kecil gitu sih, semacam small object untuk stationery gitu, untuk bisa untuk taruh kunci, taruh koin, lalu juga untuk object holder, semacam stationery holder gitu. Ada beberapa objek sih yang waktu itu kita coba ciptakan dari mulai desk organizer, small container sampai pen phone holder. Ini tahun 2018. Nah, lalu tahun 2019 kita juga lanjut lagi research-nya. Waktu itu mentornya ada dengan Pak Denny Willy dan juga Pak almarhum Pak Andar Bagus dari ITB. Lalu kita coba kembangkan lagi untuk menjadi coba naik level lagi sih skill-nya gitu. Jadi kita kalau boleh share lagi, nah itu jadi kita seperti yang pernah saya jelaskan kalau bagaimana menggabungkan teknik rotan yang di bending tapi juga diukir gitu. Dan di sini saya coba explore beberapa pattern yang untuk memperlihatkan kalau rotan itu sebegitu fleksibelnya gitu. Mau di bending bisa, mau dibengkokkan bisa, mau diukir pun bisa. Dan itu menonjolkan suatu sisi craftsmanship yang mungkin
cukup tinggi sih untuk di produk ini. Nah ini kalau di Dazzling itu saya mungkin bawanya mirror, tapi di sini sebenarnya juga ada versi untuk yang wall-nya gitu. Ketika digabungkan dengan LED, tapi ternyata bisa memancarkan karakteristik rotannya itu. Lalu juga di sini ada satu versi lagi yang mungkin lebih rapi. Sorry, maaf, presentasinya agak banyak. Jadi untuk bagaimana menampilkan kalau rotan itu segitu fleksibelnya dan bagaimana efek dari cahaya itu bisa menonjolkan lagi karakteristik dari suatu rotan. Kurang lebih sih itu sih mungkin. Oke. Nah, sebenarnya di dalam prosesnya ini itu melibatkan pengrajin lokal juga atau memang sama Kang Denny itu sama dengan sendiri ya atau dengan timnya? Kalau kita sih biasanya selalu berkolaborasi dengan pengrajin. Jadi salah satu tujuan dari research sendiri itu juga bagaimana kita mencoba meng-upskill dari pengrajin yang mungkin punya satu teknik yang mereka udah biasa, tapi juga kita coba mengajak mereka untuk mencoba mengeksplor teknik baru sih. Jadi untuk kolaborasi sama pengrajin sih memang salah satu hal yang biasa kita lakukan juga sih. Memang sih pengalaman yang di sini Dazzling Malaysia ini memang rotan itu untuk masuk Australia nggak ada ini ya, nggak ada kendala ya. Dan memang kalau tidak salah di Indonesia itu termasuk salah satu penghasil rotan terbesar di dunia ya, Ya, paling banyak ya. Oke. Nah, mungkin bisa pengen tahu juga sih kenapa selain itu mungkin kenapa Kang Denny itu memilih bahan dasarnya itu, bahan bakunya itu rotan. Apakah ada untuk karya-karyanya yang lain selain rotan gitu? Saya sebenarnya lebih banyak lagi ya karyanya. Kalau saya sebenarnya tidak punya kekhususan harus di rotan. Jadi kalau biasanya saya explore itu tergantung dari kadang-kadang dari ide saya sendiri atau kadang dari klien atau dari orang yang mau berkolaborasi. Saya biasanya bisa mengajukan atau kita mendiskusikan kira-kira material atau teknik apa yang kita bisa explore, dan saya sangat terbuka untuk bereksplorasi dengan berbagai material sih. Jadi selain dari rotan, saya juga mengeksplorasi kayu, lalu limbah material, sampah, lalu pernak plastik recycle, lalu juga batu dan bambu juga gitu. Jadi cukup banyak sih untuk material yang kita explore, dan salah satu yang unik misalkan busa itu juga kita sempat explore, dan ya lumayan banyak sih untuk eksplorasi material. Oke. Nah, kalau misalnya yang ini dikasih nama Ruki itu dari apa tuh ya? Ruki, kenapa dikasih nama Ruki? Itu sebenarnya singkatan dari raut dan ukir sih. Jadi kayak karena itu kata kita teknik yang kita paling pakai selama proses research ini adalah raut dan ukirnya itu gitu. Kita mencoba mengukir pakai, biasanya kalau ukir ada dua teknik sih. Kalau raut kan dia bisa pakai pisau, ada juga bisa pakai pahat gitu. Jadi itu sebenarnya cuma singkatan aja. Oke, kalau misalnya pemilihan karya yang Kang Denny daftarkan di Dazzling Malaysia, ini kenapa karya ini yang didaftarkan? Yang kalau dari Rookie Collection ini mungkin karena ini salah satu karya yang menampilkan craftsmanship Indonesia ya sih. Jadi karena dari rotannya, lalu dari ukirnya gitu. Jadi mungkin itu yang saya mencoba tonjolkan. Lalu kenapa mirror? Sebenarnya kalau saya pengen sih lebih bawa banyak lagi, karena kan itu sebenarnya koleksi ya, bukan cuma mirror aja. Tapi yang seperti yang tadi saya presentasikan, kalau ada selain mirror ada juga wall lamp, lalu juga ada sedikit home decor kecil gitu. Tapi stoknya maaf lagi nggak ada. Jadi saat ini saya baru.
Oke, terima kasih Kang Denny. Nah, kalau misalnya dari Kang Denny sendiri sebagai desainer home decoration ya berarti ya masuknya ya? Saya Atau furniture? saya semua sih, jadi produk home decor dan furniture. Oke, sebenarnya ini kan Dazzling Malaysia ini diadakan salah satunya adalah ingin mengembalikan gairah ekonomi kreatif setelah mengalami efek dari pandemi COVID-19. Nah, bagi Kang Denny sendiri sebagai seorang desainer produk itu ikut terdampak nggak pada saat terjadi pandemi COVID kemarin? Kalau produk mungkin sedikit pergeseran minat ya, dan tentunya dunia industri kreatif tentunya banyak terdampak sih, dari mulai perubahan dari pasar dan juga apa yang kita bisa olah sih gitu. Jadi kayak kalau dulu misalkan, tapi ada positif dan ada negatifnya juga ya. Kalau misalkan industri furniture, dulunya mungkin lebih banyak ke sisi yang komersil untuk proyek-proyek komersil. Cuman sekarang karena mungkin dari sisi pandemi orang lebih banyak di rumah, jadi ada lebih banyak opportunity untuk proyek residensial seperti itu sih. Lalu juga tadi seperti Bu Sasanti Puri bilang juga mungkin ada dari pergeseran dari kolom tadinya benda-benda yang sifatnya aksesoris lalu tapi mungkin lebih banyak tergeser. Sekarang orang bukan bergeser atau beralih ke home decor di minat dan interest orangnya perubahannya. Ya, karena ini ya pernah dengar juga sih katanya kalau pada saat pandemi justru orang banyak di rumah dan banyak justru malah mendekorasi rumahnya ya. Apa benar nggak sih itu? Benar, itu benar banget. Jadi kayak tahun 2020 akhir Desember itu yang overload biasanya. Kalau bukan cuma di Indonesia sih, tapi di luar negeri bahkan kayak karena orang nggak traveling, jadi pesanan itu jadi pesanan untuk mendekor rumah dan mengisi ulang rumahnya itu jadi banyak gitu. Dan itu kalau untuk dunia beberapa industri yang bergerak di perbidangan home residential project itu lumayan sih. Oke, thank you. Terima kasih banyak Kang Denny Erpriatna. Selamat karyanya saat ini sudah ada di Perth ya. Nanti mungkin akan dilihat akan dibawakan juga sama teman-teman di sini untuk dikenalkan. Jadi tidak hanya di Perth, mungkin nanti akan ke kota-kota lainnya juga. Oke. Nanti kita sambung lagi apabila ada pertanyaan ya. Oke. Dan selanjutnya ada guest speaker kita adalah Ibu Dwinita Larasati atau biasa dipanggil dengan Bu Tita. Halo Bu Tita. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu Tita. Nah, ini Bu Tita ini adalah beliau dosen juga, beliau peneliti juga, dan seorang product designer. Nah, saya bacakan dulu sedikit biografi beliau. Beliau belajar atau sekolah di Product Design Institut Teknologi Bandung, kemudian meneruskan di Design Academy Eindhoven dan Delft University of Technology di Belanda, di Nederland. Kemudian beliau juga focal point dari Bandung City of Design, UNESCO Creative Cities Network atau HCN, dan expert team pada Bandung Creative Economy Committee, kemudian juga advisor di West Java Creative Economy and Innovation Committee, kemudian beliau juga sebagai Deputy of Strategic Partnership di Indonesia Creative Cities Network, ICCN itu tadi. Maaf kalau tadi itu UNESCO Creative Cities Network. Kemudian beliau anggota dari International Advisory Council of Creative Industry Policy and Evidence Center atau PEC UK. Kemudian beliau adalah Menteri
Seni, Kriya, Desain, dan Budaya di Pengurusan Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Halo Bu Tita. Halo. Bu Tita, jadi pengen tahu nih sekarang menurut Bu Tita bagaimana perkembangan desain, khususnya yang tema hari ini adalah judulnya Upskill Wallacea ya, itu dari kategori desain produk, furniture, dan home decor. Ini kalau menurut Bu Tita saat ini seperti apa nih perkembangannya di Indonesia? Duh, kalau nanya Indonesia sih nanyanya ke menteri beneran ya, bukan menteri PP ya. Tapi sebenarnya saya cuman mungkin iya menteri PP, iya ITB. Paling saya mengambil konteksnya dari peserta peserta Dazzling Wallacea ini, sama dari paparan tadi saya menyimak banget. Dan ini sini saya tadi baru mendarat di kota lain, jadi tadi sambil rusuh makanya baru on cam sekarang untuk mudah settle. Nah, sebenarnya saya juga mengamati kan kita ini sebenarnya sebagai alumni sekolah desain ya paling tua se-Indonesia gitu, harusnya kan memang Dazzling Wallacea ini kan rada-rada nekat karena kita sebenarnya oke, kita pakai atas nama alumni, terus kita uji pasar gitu, terus nggak tanggung keluar negeri, dan memang para pesertanya kan sudah punya nama dan punya reputasi di luar ya dengan karya-karyanya. Nah, tapi sekarang berarti kalau untuk soal upskill, karena saya juga sebagai pendidik ya, karena saya juga dosen, sebagai peneliti juga, tapi juga saya mengamati fenomena kreatif ekonomi secara lebih luas lagi dan masuk ke kebijakan gimana, karena nanti pertanyaan ujungnya kayak gini, kalau kita ngomongin soal upskill, kan bukan cuma saat di kampus, tapi justru di luar kampus itu yang penting. Karena dunia profesi ini kan nggak teori ya, jadi di luar itu gimana mengasah dan sehingga apakah benar pendidikan desain yang sekarang itu cukup membekali para desainer yang benar-benar mau jadi desainer profesional dalam bidangnya seperti yang ada peserta di sini. Nah, dari tadi yang saya amati ya, mungkin saya bisa ambil beberapa sudut pandang aja. Pertama, ketika kita bicara desain sebagai benda yang tangible, pasti semua orang bicara soal material. Berarti apa yang harus dibekali adalah eksplorasi material. Nih kayak Denny ini kan juga dia mengelola si rotannya kan tidak yang cara tradisional aja. Meskipun dia pasti memanfaatkan pekerja yang sudah punya skill tradisional. Tapi ketika diberi intervensi perlakuan yang lain, itu disitulah desain itu berlaku. Karena namanya desain kan mungkin kalau di luar bidang desain orang bilangnya design thinking ya, tapi sebenarnya di bidang desain itu yang namanya creative thinking itu selalu dilakukan yang namanya iterasi. Nah, iterasi inilah yang sebenarnya dilakukan oleh yang mengulik material tadi, termasuk si Mbak Puri, Mbak Sita, apapun itu dari materialnya, termasuk ke narasinya tadi ketika Merapi selalu ada feeling ini, ada apa sense ketika si manusia pemakai ini bersentuhan dengan benda yang kita ciptakan. Nah, itu kan skill paling dasar di pendidikan desain. Jadi kalau kita bilang upskill, skillnya yang tidak di-up tuh seperti apa yang kita pelajari secara konvensional, ilmu pengolahan material dan sebagainya. Tapi makin ke sini, institusi pendidikan desain itu makin dituntut banyak hal ya, karena mau nggak mau si desainer ini tiba-tiba harus belajar entrepreneurship. Karena nggak semua orang kreatif itu ngerti caranya berbisnis misalkan. Jadi kita sekarang sudah bekali juga ada kuliah namanya wirausaha desain, ada bisnis desain, dan pokoknya minimal ngerti aja meskipun nggak harus ahli karena kita kan bisa bermitra dengan siapapun. Lalu ada lagi soal haki. Ketika kita sudah bawa produk ini ke luar negeri kan dan kita belum paham tentang perlindungan haknya, itu kan rentan ya, jadi bisa aja loh kok kayak nyontek, loh kok kayak terlalu mirip loh, itu kan sebenarnya kan hanya bisa dibuktikan dengan dokumentasi yang benar dan pencatatan yang benar dan seterusnya. Makanya dikasih juga kuliah itu di kita kalau di desain produk ITB itu ada inovasi desain, itu isinya ada termasuk haki juga. Jadi kalau soal upskilling biasanya kita selalu harus mengejar yang menjadi fenomena sekarang. Tantangannya adalah kurikulum di sekolah itu pasti lebih lambat dari kejadian bisnis di luar, di dunia nyata gitu. Jadi ketika kita mau nambahin kelas ini, kelas itu, akhirnya mungkin sebelum jadi kelas baku, biasanya akhirnya bentuk-bentuknya yang lebih kayak pop-up kelas gitu ya.
baik dengan organisasi mahasiswanya atau dengan bekerja sama dengan asosiasi profesinya sebenarnya kalau kita bikin workshop atau apapun itu. Jadi soal upskilling sebenarnya kita juga banyak terbantu oleh teknologi medsos ya. Kan orang juga belajar dari mana? Dari YouTube, itu udah wajar banget gitu. Belajar dari internet. Dan itu semuanya sebenarnya gimana sih desainernya ini menyerap semua itu untuk menjadikan karya yang lebih baru lagi. Karena biasanya tuntutannya itu nyata ya. Jadi misalkan Dan ini udah pamerannya kan nggak cuma sekali 2 kali, udah sering. Tapi kalau dia pameran yang ke-5 kali produknya masih itu aja, ya nggak akan ada lagi yang lihat si Denny gitu, karena paling gitu lagi. Nah dia harus selalu come up with sesuatu yang baru, baik dari segi apanya pun ya, dari materialnya, polanya dan sebagainya. Jadi tidak hanya melulu bicara estetik. Nah ketika ada fenomena yang upskilling ini, ketika kampus harus mengejar, dan kita baru bicara kampus ya, belum bicara yang di luar sana yang mungkin nggak pendidikannya desain formal, tapi dia ternyata sangat jeli dan dia pintar jualannya dan apapun itu dia ada setingkat memanfaatkan desain itu menjadi bisnis. Nah itulah makanya setelah dari kampus kan harus ada hal yang lebih luas lagi, yaitu kebijakan baik dalam kampus maupun di luar sendiri. Nah sekarang kalau soal exposure keluar seperti ini yang kita lakukan dengan Dazzling Wallacea ini, adalah penting untuk mendapatkan dukungan dalam hal kebijakan, misalkan ngirim barang, keringanan pajak, terus subsidi untuk misalkan shipping, kayak gitu-gitu, yang sebenarnya sudah di luar ranah profesi desain, tapi minimal kita harus tahu kalau memang mau merambah pasar yang lebih luas, semacam itulah. Dan pertimbangan para desainer ini juga kalau kita mau kirim barang, supaya bisa ngirit biaya tempat dan sebagainya, kan kita pasti mikir pengemasannya gimana, terus bisa disusun berapa item dalam satu kontainer kayak gitu-gitu, sudah sangat praktis. Itu sudah di luar proses kreatif yang dalam arti proses penciptaan. Proses kreatifnya udah kreatif ngulik ukuran kalau udah urusan itu. Jadi upskilling untuk desainer atau siapapun yang berprofesi menjadikan estetika dan benda fungsional ini sebagai komoditi utamanya, pasti mengupskill dirinya di bidang-bidang seperti itu. Tidak lepas juga dari bermitra dengan benar-benar orang-orang yang paham dan seterusnya. Gitu kira-kira, Sa. Oke, wah keren banget. Kalau kepanjangan. Enggak. Banyak banget ini, saya berasa kuliah, Bu. Dapat ilmunya banyak. Maaf, satu-satu harus kuliah. Jadi gini, ya memang tantangannya berarti semakin banyak ya bagi para desainer. Nggak hanya untuk mencari inspirasi, imajinasi, membuat, bahkan sekarang memasarkan pun juga harus mengembangkan mengupskill kemampuannya untuk bagaimana bisa bersaing dengan pasar global ya, Bu. Ya. Dan sekarang kita tahu sendiri udah banyak banget kayak toko atau yang menyediakan furniture dari luar yang ke Indonesia gitu. Sementara di Indonesia ya itu kan berarti sama-sama termasuk pesaing juga ya, kompetitor juga ya, Bu. Sementara kita juga tidak maksudnya di sini PR-nya para desainer itu tidak hanya untuk bisa bertahan dan malah harus menjadi jawaranya di negeri sendiri, bahkan kan harus keluar nih, Bu ya. Kira-kira nih apa nih yang apakah misalnya desainer yang ini kan, kalau saya tadi kan saya sebagai orang umum nih ngelihat dari prosesnya yang dilakukan sama Mbak Sita, dari Mbak Putri, dari Kang Denny, itu luar biasa, dan itu memang nggak sekedar teori praktek, tapi benar-benar ada proses untuk membuatnya itu ya. Nah, ini apakah lebih sebenarnya ini segmen pasarnya ini akan lebih baik itu peluangnya untuk di luar, atau misalnya di dalam negeri pun juga ada peluangnya gitu. Jadi mungkin Bu Tita bisa cerita nggak kira-kira kalau peluangnya di dalam negeri itu seperti apa produknya, kalau di luar itu sebenarnya seperti apa gitu? Nah ini pertanyaannya sangat timely ya, karena sebenarnya sekarang kalau kita bilang seluruh dunia ini ekonominya lagi lesu gara-gara pandemi, sehingga semua orang terpaksa memakai sumber dayanya sendiri. Karena apa? Karena sebelum ini kita itu masih dengan leluasa gitu kan, pakai
pakai komponen atau material dari luar negeri yang kita masukkan ke sini untuk melengkapi produk kita sendiri. Nah, kemarin ketika pelabuhan bandara semua ditutup, kita nggak bisa impor apa-apa dan sebagainya. Akhirnya kan terpaksa kita pakai yang kita punya. Dan ketika kita nggak bisa jual lagi keluar gitu, kita kan harus melihat ke pasar sendiri juga. Jadi sebenarnya ada dua sisi nih, antara apresiasi yang diberikan oleh pasar kita sendiri terhadap produk kita sendiri yang biasanya masih sangat rendah, dengan kapasitas kita sendiri untuk bisa membuktikan bahwa kita bisa bikin produk yang kualitasnya baik. Karena biasanya dulu kalau mau kualitas bagus harus pakai komponen tertentu dari luar karena kita sendiri belum sanggup bikin. Nah, sekarang kayaknya adalah saatnya untuk memaksakan industri kita sendiri untuk beneran harus bikin hal yang sepele aja. Misalkan kemarin ya ketika kita masih banyak krisis gara-gara pandemi itu, Kemenkop UKM tuh bilang kita ada berapa juta petani, ada berapa hektar juta sawah gitu, tapi pacul aja kita masih impor. Hal sederhana seperti cangkul gitu. Nah itu kan sebenarnya kita harus bisa bikin sendiri dengan pasarnya kan udah nggak diragukan lagi. Kalau negaranya masih agraria gini kan, masih banyak yang makan beras juga gitu. Nah itu baru pacul. Gimana kalau kita bicara hal-hal produk yang spesifik untuk desain, alat-alat desain, working tools dan sebagainya. Apa benar kita sudah bisa bikin? Soalnya sumber daya alamnya kan jelas kita punya mineralnya kok gitu. Batu-batunya kita juga punya. Tapi ketika kita harus bikin tools kok ya harus impor lagi. Nah kayak gitu nih harus jadi pertanyaan lebih jauh lagi, Sa. Jadi pertanyaan saya yang kayaknya ya kayak gitu aja, tapi sebenarnya jawabnya akhirnya muter ke belakang dulu. Karena untuk ke depan itu kalaupun kita mau mengembangkan ke pasar luar atau ke pasar yang dalam, saya sih ngeliatnya pasar di Indonesia aja jangan sampai dimanfaatkan orang lain, justru kita sendiri yang harus masuk sana. Tapi tadi yang saya bilang ya, apresiasi masyarakat juga harus ditingkatkan. Sekarang sih udah lebih lebih kelihatan lebih bergairah lagi karena kan banyak kampanye untuk pakai brand lokal, kelokalan ini, lokal itu. Hanya saja kita jangan terjebak ke romantisme atau sentimentalisme tentang pokoknya lokal, tapi si lokalnya sendiri harus fight supaya benar-benar tanpa orang tahu itu lokal pun orang akan beli karena dia kualitasnya sudah sangat baik. Jadi orang juga mulai mungkin lebih memilih merek-merek yang lebih niche ya, yang lebih kayak dapat dari mana lucu banget gitu. Selain merek-merek yang memang sudah mainstream, sudah ketahuan di dunia gitu. Jadi itu tantangannya sih, mempertemukan antara kualitas lokal dan sangat-sangat usable gitu dibandingkan dengan produk yang di luar tapi sebenarnya emang sudah standarnya seperti itu. Itu pendapat saya sih, Sa. Tapi nanti kita lihat saja sejalan dengan waktu karena ketika kita bicara soal teori-teori seperti circular ekonomi lah apalah, prakteknya dulu seperti apa. Kalau memang harus menyebut contoh-contoh daerah misalkan ya, oke kita lihat pasar papringannya Mas Singgi di Temanggung gitu. Itu kan memang sudah menjajakan kelokalan tapi dengan level yang lebih tinggi ya. Jadi meskipun mungkin kelihatannya seperti gimmick ya, bahwa semua wadahnya, semua apa tuh harus alami gitu. Tapi kan memang kenapa hanya Temanggung yang bisa, kenapa tidak membuka pasar yang serupa di daerah lain, di luar Jawa juga bahkan. Jadi justru karakteristik daerah itu yang masih kaya dan masih bisa kita eksplorasi dengan model bisnis yang baik tanpa mengeksploitasi. Gitu, karena tantangan kedepannya adalah sekali lagi kita semua dihadapkan pada zaman G20 ya, orang selalu ngomongnya tentang climate change, tentang health, tentang digital transformation, tentang energi alternatif dan sebagainya. Sebagai desainer atau pencipta karya pun kita kan harus tahu, ini saya pakai material apa, dampaknya ke lingkungan seperti apa, saya pakai proses produksi seperti apa, ada limbahnya nggak nanti, berapa banyak energi yang saya pakai untuk bikin produk satu ini. Iya kalau saya bikin 10, kalau ada yang pesan 1000, masih sama nggak dampaknya gitu loh. Jadi PR-nya desainer juga tuh, karena tanggung jawabnya ada di kita pada akhirnya. Gitu, Sa. Oh, luar biasa ya. Iya benar-benar. Jadi makin kesini makin banyak lagi tantangan-tantangannya ya yang memaksa. Makin sukses makin tanggung jawab ya. Iya betul-betul. Bahkan kalau saya dengar juga sempat kayak harus tahu juga ini kalau misalnya nanti itu kayak misalnya partisinya dia dari mana, yang produksi siapa, apakah ada isu tentang tenaga kerjaan juga ngaruh juga tuh ya sampai kayak gitu. Oke.
Nah, Bu Tita, sekarang saya pengen tahu juga nih, Bu Tita, kalau Bu Tita kan aktif juga tuh di kota-kota kreatif dunia ya. Mungkin kalau misalnya dari pandangannya Bu Tita sendiri nih tentang pasar di Australia. Nah, ini untuk karya-karya teman-teman desainer produk ini untuk home decor dan furniture itu kira-kira nih kalau di Australia itu mungkin pasarnya seperti apa sih? Aduh, tanya pasar di Australia itu Mungkin kan iya. yang selama ini kira-kira banyak diminatin gitu dari mungkin dari rekan apa mungkin apakah ada sister city-nya juga dengan misalnya dari Bandung gitu untuk enggak, kalau kita bicara soal UNESCO Creative Cities Network kan kalau Bandung itu masuk ke cluster desain ya. Dan di kota-kota desain itu di Australia itu kita ada kota desain juga itu Geelong. Geelong tuh di selatan. Geelong tuh kota desain juga. Dan kota-kota desain itu masing-masing punya khasnya sendiri. Misalkan ketika kita bicara kota desain Saint-Étienne di Prancis, itu dia kuatnya memang di kerjasama antara kampus dengan industri dan pemerintah, terus dan ke desain ruang publiknya. Kalau kita bicara Kortrijk yang di Belgia, dia tuh kuat desain interiornya. Jadi asosiasi dan desain interior itu tuh sangat aktif bikin festival dan sebagainya. Jadi masing-masing punya kekuatannya sendiri. Dan di jejaring kota UNESCO, kota kreatif UNESCO yang desain, itu kita punya kayak Pokja gitulah ya. Pokja ada Pokja pendidikan, Pokja ada komunikasi dan ada kebijakan. Jadi gimana kita bisa saling mengisi untuk misalkan dia nih udah punya kebijakan desain yang sangat jalan gitu, misalkan di Montreal gitu, dia kan kota desain di Kanada ya, tapi dia desainnya sudah sangat merasuk ke kebijakan kotanya kayak gitulah. Jadi kita saling mengisinya di situ. Kalau soal pasar sebenarnya kita lebih ke kita saling promosi dan apa benefitnya kita masuk ke kota desain UNESCO itu adalah kita dapat privilege untuk didahulukan ketika mereka bikin kompetisi, residensi desain, pameran, dan seterusnya. Jadi yang paling dekat ini misalkan ya, sebentar lagi itu kan ada Singapura Design Week. Singapura itu kan kota desain juga, masuknya bareng sama Bandung 2015. Dan dia memprioritaskan kota-kota desain diundang untuk terutama Asia Tenggara untuk bikin kegiatan bersama. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya kan exchange-nya jadi nggak hanya cuma oke, kamu pasarku, kita jualan gitu. Enggak, tapi sebenarnya lebih ke capacity building, ya lagi-lagi ngomongin upskill ya. Dan kita lihat bahwa Singapura itu punya roadmap, dia sebagai desain, itu ada roadmap namanya desain Singapura 50 tahun. Jadi pemerintahnya ganti pun, si kebijakan dan roadmap ini masih dijalanin. Bayangin 50 tahun, ganti-ganti pemerintah berapa kali, tapi dia konsisten. Sehingga makanya yang kita lihat sekarang, gedungnya benar, institusinya benar, dan seterusnya. Kan kita bisa belajar dari situ seharusnya. Dan desainer profesional pun, meskipun yang namanya Singapura tuh nggak punya sumber daya alam ya, tapi akhirnya sumber daya manusianya yang benar-benar dia kencengin di sana. Dengan cara kerjasama dengan Filipina, dengan Thailand, dengan Indonesia yang masih punya sumber daya alam. Nah kayak gitu tuh, makanya kita harus belajar supaya kita juga harusnya bisa meningkatkan itu. Dan kita kan sumber daya alamnya masih banyak, apalagi sumber daya budaya gitu ya, yang bisa jadi komoditi juga. Semoga tidak menjawab supaya ditanya terus. Ini bisa berapa SKS ini ya? Tinggal ambil rapat nanti di akhir webinar. Oke. Terima kasih banyak Ibu Tita. Jadi memang tantangannya luar biasa ya. Kalau nggak salah 50 tahunnya waktu tahun 2017 apa ya Singapura ya yang dia bikin jubile gitu ya. Jubile itu. Ya. Nah, itu dan emang, pendataannya dia bener loh. Arsipnya iya? dia tentang desain Singapura tuh benar. Jadi kalau kita ke desain center Singapura ya, itu ada kayak seragam Singapore Airlines dari tahun ke tahun tuh ada lengkap datanya. Kita punya nggak di museum yang seperti itu seragam pramugari Garuda? Ada nggak? Kan nggak ada kayaknya. Tahu, Bu. Iya, makanya. Oke. Tercerai-berai. Iya, sip. Oke, terima kasih banyak Bu Tita cukup menjawab tantangan kenapa kita harus meningkatkan terus kemampuan skillnya dari dari para desainer di Indonesia, khususnya teman dari Institut Teknologi Bandung ya, alumninya ya. Nah, oke, mungkin ini karena kita sudah di penghujung. Nah, kita di sini saya pengen juga dari teman-teman di sini, dari para speaker di sini, saya ingin statement dari masing-masing mungkin yang
bisa mewakili bidangnya masing-masing ya. Mungkin di sini ada Mbak Sita yang akan mungkin menyampaikan tentang furniture dari sisinya Mbak Sita, kemudian Mbak Puri, Kang Denny, dan Bu Tita untuk statement terakhirnya aja. Silahkan mungkin dari Mbak Sita. Oke, Mbak Sasa, terima kasih. Ya, mungkin statement dari saya sebetulnya mungkin lebih ke harapan ya, harapan kedepannya gitu, bahwa kita sebagai desainer ya pada khususnya kita dari ITB ya, desainer dari ITB bisa lebih berperan aktif untuk bisa meningkatkan potensi kerajinan lokal atau desain dengan menggunakan material yang lokal, juga bisa mengedepankan proses sustainable dalam produksi ke depannya, karena pada saat ini dan ke depan akan ditentukan oleh sebetulnya desain juga bisa menjadi solusi dan menjadi penentu untuk kita ke depannya gitu. Jadi saya berharap kita bisa lebih berperan aktif dalam sebagai desainer untuk juga bisa mengembangkan produksi secara sustainable dan produk yang juga yang bisa berfungsi dengan lebih baik dan sustainable terhadap lingkungan. Oke, terima kasih Mbak Sita. Selanjutnya dari Mbak Puri, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk statement terakhir? Oke, terima kasih Mbak Sasa. Saya mau nyapa Bu Tita dulu, ini dosen saya. Halo Bu, di S2. Ya, mungkin kalau dari sisi, dari yang ini ya, dari keramik gitu ya Mbak ya, kalau mungkin kalau tadi Bu Tita juga sempat nyinggung masalah material gitu ya, kan sebenarnya Indonesia ini kalau ngomongin material seramik tuh sebetulnya ini ya kaya banget. Jadi mungkin harapannya terutama untuk desainer yang emang bermain material di keramik mungkin bisa lebih mengeksplor lagi material-material lokal gitu ya, dan juga dengan teknik-teknik mungkin yang lebih modern atau dengan desain-desain yang modern tapi tetap mengangkat konten lokal gitu ya, entah material entah budayanya. Kemudian juga bisa juga saling bekerja sama dengan ini pelaku-pelaku lokal, industri-industri lokal, jadi untuk bersama-sama berkolaborasi. Jadi desainernya tuh tidak hanya milik si desainernya sendiri, tapi juga bisa kolaborasi nih dengan beberapa pelaku-pelaku yang terutama kalau di keramik kan ada pengrajin di situ. Jadi biar kita sama-sama punya desain yang mendunia lah gitu. Mungkin itu aja Mbak Sasa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puri. Ya, selanjutnya dari Kang Denny Erpriatna. Ya, terima kasih. Saya sih kalau mungkin sama sih yang saya harapkan. Cuma mungkin ada bagaimana kita juga bisa bukan cuma berinovasi, tapi bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan yang selalu terjadi, terutama dengan akhir-akhir ini kita melihat bagaimana adanya suatu transisi atau disrupsi besar, misalkan perubahan dari teknologi yang sangat terakselerasi cepat dengan adanya pandemi ini gitu. Tapi juga itu juga karena akselerasi itu cepat juga itu menyebabkan kejenuhan yang cepat juga gitu. Jadi bagaimana kita bisa dalam dunia desain dan di dunia kreatif itu bagaimana kita selalu bisa beradaptasi sih. Gimana karena memang perubahan zaman dan perubahan kondisi sekitar itu benar-benar bisa mempengaruhi bagaimana kita berkreasi dan menciptakan suatu karya sih. Oke, terima kasih Kang Denny. Dan mungkin dari Ibu Tita sebagai dari ini ya Bu, sebagai sebagai pendidik, peneliti, sebagai ikatan alumni pula gitu. Kira-kira apa nih dari Ibu buat desain, perkembangan desain kita? Okay. Ini sebenarnya saya sering bilang di beberapa webinar belakangan ini ya, bahwa kita itu sedang terus bertransformasi dari ekonomi yang sifatnya extracting atau menggali, menebang dan sebagainya ke ekonomi yang sifatnya intersecting. Atau kita harus belajar, tadi Denny juga sebut, kolaborasi dan sebagainya, baik antar disiplin maupun antar stakeholder.
kita desainer pasti harus bergaul dengan yang pedagang, bergaul dengan pemerintah dan seterusnya. Jadi ketika kita melakukan makin hari makin banyak intersecting ketimbang extracting, ya tadi tercapailah yang namanya keseimbangan dengan harapan sustainability tadi. Jadi teruslah melakukan itu, teruslah bereksplorasi, terutama dari sisi ekonomi, kreatif ekonomi dan desainer yang punya modal kreativitas besar ya, dan ditambahkan lagi empati karena desain yang baik, yang laku, yang memang estetiknya bagus, tapi dampaknya dia pasti harus selalu kita pertimbangkan juga itu empati kita sebagai desainer juga selain dari direct user interacting dengan si produk yang kita ciptakan sendiri. Begitu Sasa, terima kasih. Terima kasih Ibu Tita, terima kasih Mbak Sita, terima kasih Mbak Puri, terima kasih dengan Kang Denny atas semua statementnya dan selamat atas karya-karyanya yang sudah sampai dengan selamat di sini dan semoga semua semakin sukses semuanya dan dunia desain Indonesia akan semakin maju lagi dan mendunia. Oke. Ya. Terima kasih, saya Sarah Ismula melaporkan untuk Mayantara 2022 dari Dazzling Malaysia, dari acara Ikatan Alumni ITB bekerja sama dengan Ikatan Alumni West Australia dari Perth City Farm. Sampai jumpa di sesi Mayantara berikutnya. Bye.